Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Materi program akademik fungsional diantaranya adalah program akademik fungsional diantaranya adalah A. Membaca, menulis, dan berhitung. B. Menggambar, menulis, dan berhitung. C. Menulis, menggambar, dan berhitung. D. Menari, menulis, dan berhitung. Nah, akademik fungsional itu calistung ya teman-teman. Membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Membaca, menulis, dan berhitung. Adapun pembahasannya, materi program akademik fungsional diantaranya adalah membaca, menulis, dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nomor 2, kegiatan membaca yang diintegrasikan secara kontinu dalam kehidupan sehari-hari ialah usaha untuk memberi rangsangan simbol yang tercetak secara menyeluruh. Rangsangan itu selalu diperkuat untuk mengucapkan bunyinya. Nah, melihat dan meraba bentuk hurufnya dan memperkuat asosiasi antara fungsi titik-titik kecuali A huruf, B bunyi huruf, C angka, D benda. Ya, jawaban yang tepat adalah C angka ya teman-teman. Adapun pembahasannya, rangsangan itu selalu diperkuat untuk mengucapkan bunyinya, melihat dan meraba bentuk hurufnya. Hal ini memperkuat asosiasi antara fungsi huruf, bunyi huruf, benda atau peristiwa yang dipesankan melalui simbol yang tercetak. Nomor 3, penggunaan pendekatan membaca terdiri dari keterampilan antara lain kecuali A. Word recognition, B. Word competition, C. Literal comprehension, atau D. Interpretation. Ya, tentu bukan word competition ya teman-teman. Nah, adapun pembahasannya, penggunaan pendekatan membaca yang terdiri dari keterampilan yang pertama word recognition, yang kedua word analysis, yang ketiga literal comprehension, interpretation, dan application. Nomor 4, word analysis terdiri dari kecuali A. Mengidentifikasi kata dasar, B. Mengidentifikasi makna kata majemuk, C. Mendengarkan suara dari kata, D. Mengidentifikasi arti singkatan. Nah, yang pertama itu word analysis, mengidentifikasi kata dasar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi makna kata majemuk. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi arti singkatan. Nah, jadi yang bukan adalah mendengarkan suara dari kata. Nah, adapun word analysis terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi kata dasar,
Yang kedua, mengidentifikasi makna kata majemuk. Yang ketiga, mengidentifikasi arti singkatan. Nomor 5, literal comprehension diantaranya kecuali A. Penggunaan pendahuluan, B. Membaca detail, C. Menyaring dan meneliti ide pokok, D. Mengidentifikasi arti singkatan. Nah, yang pertama, literal comprehension yaitu penggunaan pendahuluan, lalu yang kedua membaca detail, dan yang ketiga menyaring dan meneliti ide pokok. Jadi, yang tidak adalah mengidentifikasi arti singkatan. Jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, literal comprehension diantaranya yang pertama penggunaan pendahuluan, yang kedua membaca detail, yang ketiga menyaring dan meneliti ide pokok. Nomor 6, membaca bagi anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita sedang lebih ditekankan A. Membaca kalimat-kalimat panjang, B. Membaca kalimat sederhana dan berlabel, C. Membaca kalimat berparagraf, D. Membaca kalimat sederhana. Jawaban yang tepat adalah B. Membaca kalimat sederhana dan berlabel. Nah, membaca bagi hambatan mental sedang lebih ditekankan membaca sosial, membaca yang berkaitan dengan tugas-tugas mengenal label-label benda, tempat, petunjuk jalan, petunjuk menggunakan tempat umum, pembelajaran membaca bagi anak tunagrahita sedang yang terbaik dilakukan secara konteks. Cara tersebut maksudnya setiap diperkenalkan suatu tulisan sekaligus ditunjukkan logo atau simbol grafisnya yang menandakan maksud tersebut. Nomor 7, dalam pendekatan psikodinamik, proses ini menekankan bahwa pembaca mengambil bentuk makna dari kalimat atau paragraf yang membantu menerkanya. Proses ini lebih disebut makna A. Literal, B. Kontekstual, C. Realistis, D. Dinamis. Yang tepat adalah C. Realistis. Adapun pendekatan psikolinguistik, nah proses ini menekankan bahwa pembaca mengambil bentuk makna dari kalimat atau paragraf yang membantu menerkanya. Proses ini lebih disebut makna kontekstual, yaitu makna kata yang bergantung pada hubungan kata dalam kalimat. Mohon maaf, berarti jawabannya B ya teman-teman harusnya. Nah ini C, salah. Nah, dan hubungannya dengan paragraf. Proses ini sering juga disebut dengan top-down approach dan jarang memerlukan persandian suatu kata dari bentuk huruf dan suku katanya. Pendekatan top-down approach menyediakan 3 cara pokok meliputi semantik, sintaksis, serta grafoponik atau koresponden antara simbol dalam coretan dan bunyi ucapan dari yang tersajikan secara grafis atau bentuk hurufnya tersebut. Nomor 8, persepsi auditorik yaitu kemampuan untuk mengenal dan mengerti sesuai dengan yang telah didengarnya. Adapun bentuk latihannya meliputi A. Hubungan spasial, B. Auditory blending, C. Diskriminasi visual, D. Visual score. Nah, ini spasial sudah pasti bukan, visual bukan ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Auditory blending. Adapun pembahasannya, persepsi auditorik, yaitu kemampuan untuk mengenal dan mengerti sesuai dengan yang telah didengarnya. Nomor 9, persepsi visual memegang peranan penting dalam hal membaca dan persepsi. Ini dibagi meliputi A. Memori auditorik, C. Sequence auditorik, C. Pengenalan objek, D. Diskriminasi auditorik. Nah, ini audio bukan ya teman-teman, sudah pasti. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pengenalan objek. Adapun pembahasannya, persepsi visual memegang peranan penting dalam hal membaca dan persepsi ini dibagi meliputi hubungan spasial yang menyatakan persepsi kedudukan suatu objek di dalam ruang.
Diskriminasi visual suatu kemampuan untuk membedakan satu objek dengan objek yang lain. Diskriminasi suatu bentuk dari latar belakangnya. Kemampuan ini menentukan suatu objek dari latar belakangnya. Lalu ada visual closure, suatu kemampuan untuk mengenal suatu objek meskipun keadaannya tidak utuh. Pengenalan objek, latihan mengenal sifat objek yang dilihat, seperti mengenal bentuk geometri, bentuk binatang, dan bentuk wajah. Lalu memori visual ialah kemampuan untuk mengingat kembali sesuatu yang telah dilihatnya. Lalu ada persepsi visual pada benda dan kata. Lalu sering ditemukan adanya perbedaan antara persepsi benda, kata, dan huruf. Lalu suatu benda akan tetap dianggap sebagai benda tersebut meskipun bentuknya berubah. Persepsi seluruhnya dan sebagian. Ada siswa yang selalu melihat secara keseluruhan dan ada yang hanya melihat pada sebagian atau detailnya saja. Nomor 10. Keterpaduan pendekatan itu akan melengkapi suatu proses belajar membaca bagi anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita ringan, karena tugas membaca bagi mereka merupakan tugas yang kompleks. Keterpaduan itu disebut dengan pendekatan A. Pendekatan eklektik, B. Pendekatan realistik, C. Pendekatan problematik, D. Pendekatan konseptual. Ya, yang betul adalah A. Pendekatan eklektik. Adapun pembahasannya, keterpaduan pendekatan itu akan melengkapi suatu proses belajar membaca bagi anak tunagrahita ringan, karena tugas membaca bagi mereka merupakan tugas yang kompleks. Keterpaduan itu disebut dengan pendekatan eklektik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.